Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. So gini, kita ini adalah Allah. Yesus mengutip ayat Mazmur. Coba, bisa dibaca enggak? Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82 ayat 6. Yes. Demikianlah firman Tuhan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anaknya Maha Tinggi kamu sekalian. Lihat nih, Yesus mengutip bahwa gini, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan apa? Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Karena ini, kita ini adalah generasinya Tuhan. Kita ini adalah garis keturunannya. Kalau dia ngomong garis keturunan, berarti itu ya dan amin. Amin. So ini, makanya ada orang-orang yang nggak mengerti ini. Terus akhirnya gimana? Hidupnya ngaco sembarangan. Identitas kita itu Allah. Ketika Yesus ngomong ini kepada para imam, Yesus dilempar batu loh, saudara. Yesus dilempar batu. Karena ini loh, kok Allah itu cuma no. Yesus ngomong garis keturunan, the bloodlines. Tuhan Yesus mengutip ayat Mazmur bahwa ada garis keturunan. Kita ini sama-sama Allah, cuman hurufnya kecil semua. Kita ini Allah karena identitas kita sama. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa sama. Kalau dia Allah, kita juga Allah. Makanya ada ayat yang lain di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Dia yang sulung, kita adalah saudaranya. Yesus adalah yang sulung dan kita adalah saudara-saudaranya. Ingat tuh saudara, dia datang kepada milik kepunyaannya, yang artinya dia datang kepada milik kepunyaannya itu keluarganya. Tetapi gini, banyak orang-orang yang menolak dia. Why? Kenapa kok bisa menolak? Karena ini sekali lagi ada dosa masuk. Dosa lebih kuat menurut manusia itu. Boleh dibacakan Roma 8 ayat yang ke-29? Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa yang gambar anak-anaknya, supaya anaknya itu menjadi seperti adalah banyak saudara. Yang sulung dari antara saudaranya, yang ditentukan dari semula, yang dipilihnya dari semula. So gini, artinya apa saudara? Kita ini adalah Allah-Allah. Allah-Allah. Yang sulung adalah Yesus. So gini, mari jaga hidupmu baik-baik. Jaga hidupmu benar-benar sesuai dengan ketetapan firman. Kalau ngomong ketetapan, itu nggak boleh kompromi sedikit pun, apapun nggak boleh. Kalau salah, cepat balik. Cepat balik. Karena ini kasih karunia memiliki waktu. Kasih karunia memiliki waktu. Yesus kan selalu bilang akan tiba waktunya. Bahkan ayat di dalam kitab Pengkhotbah pun, ia menjadikan segalanya indah pada waktunya. Waktunya mana? Ini ketika garis keturunannya sudah dipulihkan. So ini, warisan bukan hanya terima berkat saudara, tapi juga mengelola apa yang dikelola bapaknya. Contoh lagi, tadi anak bungsu, sekarang anak sulung. Ketika anak bungsu pulang, anak sulung protes. Loh, kok dia pulang? Bapak nyembelihin ini ya, pesta dan bla bla bla. Bapaknya bilang gini, loh, kamu kemana aja? Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. So gini, ada garis keturunan yang identitasnya nggak hilang. Dia berada di dalam rumah bapaknya, tapi identitasnya hilang. Loh, Pak, dia pulang langsung pesta. Lah aku sudah lama aku nggak pernah dibuatkan pesta. Bapaknya sedih. Loh, apa yang aku punya itu kamu punya.
So berarti gini, warisan itu bukan hanya serah terima, no. Warisan itu gini, kamu bisa mengelola apa yang dimiliki sama Tuhan. Kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikasih sama Tuhan. So gini, inilah warisan. Makanya ada orang-orang yang disebut orang-orang yang sudah akhir balik dan yang belum akhir balik. Makanya gini saudara, sangat sulit kita menerima warisan Tuhan kalau kita belum akhir balik. Ya. Sangat sulit. Akhir balik bukan seberapa lama kamu menjadi agama Kristen. Bukan seberapa lama kamu sudah melayani Tuhan. Bukan. Tapi gini, ada keintiman antara bapak dan anak. Ada hubungan, katakan hubungan. Ada hubungan. Amin. Ada hubungan. Jangan sampai seperti anak sulung. Pak, dia pulang sudah pesta aja. Nah, aku selama ini, loh, kamu gimana? Apa yang aku punya, kamu punya. Tandanya adalah anak sulung tidak pernah punya hubungan sama bapaknya. Ada miss di sini. Setan mainnya di sini nih. Setan mainnya di sini. Setan mainnya di sini. Makanya ular bilang gini, coba makan itu, kamu akan jadi seperti. Nah, dia udah ada di dalam rumah bapaknya. Halo, Adam dan Hawa sudah ada di dalam rumah bapaknya. Sama nggak sama anak sulung? Sama. Apa yang aku punya, kamu punya. Image and likeness, gambarannya sama. Tapi gini, ada miskom, ada dosa masuk, makanya miss di sini. Dia nggak menjaga hubungan. So gini, Adam dan Hawa bukan tidak punya hubungan lagi, dia sama, betul? Segambar dan serupa, tapi Adam dan Hawa tidak jaga itu. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Avad Shamar, apa? Avad Shamar itu menjaga dan mengelola. Oh my God. Kalau kerohanian tidak kamu jaga dan tidak kamu kelola, setan bisa masuk, ular bisa masuk. Jika kamu makan, kamu akan jadi seperti Tuhan. Jika kamu seperti ini, kamu akan sukses. No, identitas saudara dan saya sudah menjadi orang yang berhasil. Kita ini adalah orang-orang yang diberkati, saudara. Amin. Kita diberkati. Tapi setan mengintimidasi kita. Mana berkat? Mana berkat? Betul gak? Mana berkat? Mana berkat? Coba gini. No, ada yang salah. Tatanannya gini. Sekali lagi, berkat bukan soal gini. Warisan bukan hanya terima berkat, tapi apa yang dipercayakan Tuhan padamu hari ini, kelola dengan baik. Kelola dengan baik, bersyukur apa yang kamu punya. Jangan lihat kondisi orang lain. Jangan ukur kondisimu dengan kondisi orang lain. Gak bisa. Seorang putra lebih baik mengetahui isi hati bapaknya. Contoh Yesus, Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu, tapi biarlah lihat nih, dia punya segalanya, tapi dia menundukkan dirinya kepada bisnis bapaknya, kepada agenda bapaknya. Apa? Yaitu gini, bikin karya penebusan buat umat manusia. Sakit Tuhan, memang sakit. Tuhan, padang gurun, ya harus padang gurun. Gak ada enggak. Tuhan, aku tolak hanya di dalam nama Yesus, aku tolak keluar dari padang gurun. Ya salah. Justru padang gurun, tahu gak saudara? Padang gurun itu artinya devarim. Di dalam devarim ada dafar, ada firman. So ini firman itu harus ada di dalam padang gurunmu. Kalau kita ada di padang gurun tapi kita tidak pernah berjumpa dengan firman, ada yang salah dengan responmu. Betul? Ada yang salah. Justru di padang gurun, Tuhan, padang gurun itu Tuhan, sedap. Sedap. Tuhan sakit Tuhan, sedap. Saudara bilang gini, Tuhan, kalau setan bilang bukan kurang, ada tertulis. Wow, sedap, itu baru. Tuhan bilang gini,
dia. Siapa Bapak? Langsung blessing turun atasmu. Ya. Amin. 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 Amin.